Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Logic Story. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan, yaitu alasan kenapa saya ganti Korg PA5X. Padahal keyboard itu tuh banyak sekali kekurangan, tapi kenapa kok ganti gitu loh. Yos, langsung saja kita mulai video kali ini. Saya cerita sedikit, dulu saya pengguna 3X. Selang beberapa tahun setelah itu keluar lagi yang namanya 4X. Terus saya lihat ternyata ya bedanya tidak begitu signifikan. Akhirnya saya tetap ya 3X ini aja, malah bagus gitu loh. Terus singkat cerita, keyboard 3X saya itu sudah lama banget saya menggunakan itu, sekitar ya 11 tahunan, dan selama itu sangat puas saya karena dari segi apapun wis juara lah. Dari audio juga sip, bagus. Tapi semakin tua performa keyboard itu semakin menurun. Yang terakhir itu kalau nggak salah outputnya sudah turun, volumenya, dan banyak sekali kendala yang lain karena ya maklum keyboard tua ya. Lalu saya memutuskan untuk ya wis ganti keyboard aja, udah wis wayahe koyoke. Saya mikirkan yang saya cari tentunya biar tidak banyak PR, saya cari tetap 3X. Tapi yang baru. Nah, masalahnya Korg sudah tidak memproduksi lagi, artinya sudah discontinue. Nah, saya di situ bingung. Ganti apa ya? 5X saya cek, ternyata banyak sekali perubahannya gitu loh. Ya wis, coba aja. Jadi itu masih rencana lah. Nah, secara kebetulan Mas Dori ini menawarkan keyboard 5X dengan harga yang ya bisa dibilang jauh lebih murah dari barunya. Start out selisihnya antara 10 jutaan lah. Nah, di situ saya langsung mikir, ya wis coba aja kita ganti untuk 3X-nya ganti 5X. Dan setelah dicoba ternyata ya memang betul banyak sekali kelemahan di situ. Banyak kelemahan di situ dan juga banyak PR sekali. Harus saya nata ulang di 5X. Tapi ya mau nggak mau ya, karena ya tidak bisa dipungkiri 3X sudah bisa dibilang barang klasik. Ya tentunya kita kalau cari barang yang bagus itu susah banget. Jadi buat kalian yang punya 3X tolong dirawat ya, karena itu keyboard yang paling top menurut saya. Oke, kembali lagi ke 5X. Saya pakai 5X ini pertama ya memang gitu, memang banyak sekali PR. Terus setelah saya buat main ternyata banyak fitur yang menurut saya yang saya butuhkan selama ini. Misalkan kayak kita bisa playback song MP3 bersamaan dengan style, itu bisa banget. Nah, fitur playback MP3 bersamaan dengan style ini sangat berguna sekali buat saya. Misalkan saya ini lagi malas ngisi-ngisi string atau violin atau apalah, itu bisa kita rekam di MP3. Terus yang sebelah chordnya ini, stylenya ini tetap live gitu loh. Ya contohnya seperti ini lah. Nah, itu kalau lagi saya malas malas memainkan, wis pakai sequencer aja melodinya gitu. Terus fitur ini bisa play 2. Jadi kita bisa menyiapkan nih, misalkan di style A kita siapkan style lagu, style B kita siapkan dengan style manual. Ya, artinya bisa pindah suatu waktu, kita misalkan ada irama ini ganti, habis ini irama ini kita sudah siapkan di style B. Ya meskipun banyak sekali kekurangan, misalkan ya tadi kayak bass agak telat, tapi itu nggak jadi masalah buat saya. Kenapa? Karena saya mainnya ada pemain bass, jadi masih aman. Lalu sequencer, fitur sequencer yang sebelumnya ada di 5X nggak ada, itu juga nggak jadi masalah buat saya. Kenapa? Karena saya bikinnya dari dulu itu bikinnya di DAW, nggak pernah bikin di sequencer. Jadi masih aman lah, di 5X nggak ada sequencer, nggak jadi masalah. Terus dari loadingnya ya, karena saya dari 3X, loadingnya 5X itu cepet banget. Loadnya sampel itu juga cepet banget dari 3X. Nah, sekarang kita bedakan nih, bagus mana audionya 3X sama 5X.
Nah, ini juga pertanyaan yang banyak banget ditanyakan kepada saya. Saya jawab, ya kita lihat dari apa dulu. Misalkan kalau kita sama-sama pemain tunggal ya. Pemain organ tunggal. Yang satu pakai 3X, satu pakai 5X. Tentunya dari segi audio ya bagus 3X. Kalau kita bicara organ tunggal. Tapi kalau seperti saya ini mainnya rame-rame, saya kan berlima ya. Kalau dibanding dengan 3X, ya nggak begitu kelihatan. Karena kita mainnya sama-sama. Paling yang nonjol apa? Biasanya kan drum. Tapi kalau di saya pribadi, berapa lagu sih? Lagu sekarang yang ada drumnya jarang banget kan. Kebanyakan nggak pakai drum gitu loh. Kebanyakan stylenya itu ya style dangdut kayak seperti itu. Intinya semua kelemahan di 5X itu menurut saya pribadi yang penting nggak hang atau apa itu masih aman lah ya, masih bisa dipakai. Dan menurut saya pribadi ganti keyboard itu sama dengan kayak ganti HP. Kalau dulu kita sudah nyaman ya, dulu kan ada namanya HP BlackBerry. Itu kayaknya kita udah nyaman, ada apa? Tombolnya, ada keypadnya, dan nyaman banget pakai HP gitu. Terus ada namanya HP baru Android yang benar-benar full touchscreen. Nah, sama dengan kayak ini, kayak keyboard ini. Ya masa sih kita harus pakai BlackBerry terus, yang mana tentunya kalau kita sudah di era Android itu kan otomatis onderdilnya juga susah gitu loh, juga rawan kerusakan. Nah, saya menghindari hal itu, untuk itu saya upgrade ke 5X. Lalu ada pertanyaan lagi yang menarik buat saya, emangnya kalau ganti keyboard mahal atau keyboard kok, misalnya kok PA5X, emangnya bayarannya juga ikut mahal? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Gini ya, bermain musik itu bukan hanya mencari uang, bukan hanya menghibur penonton, tapi kita juga harus terhibur dan merasa nyaman, agar kerja itu tidak terasa capek. Semua musisi punya hiburan atau kenyamanan sendiri-sendiri. Ada yang pakai keyboard bagus, ada yang pakai keyboard jadul, bahkan ada yang merasa terhibur jika pakai alat yang ribet sekalipun. Nggak ngaruh kalian mau ganti keyboard apa, yang punya gawe nggak akan pernah tahu itu mereknya apa gitu loh. Yang penting bagi mereka adalah terhibur, ya udah itu aja. Bukan dilihat dari berapa honornya, tapi lihatlah dari kenyamanan si player itu. Misalkan saya pakai 3X, ya memang penonton terhibur, tapi ya kembali lagi kenyamanan. Saya pakai 3X sudah mulai nggak nyaman karena barang sudah tua itu tadi, jadi banyak kendala di situ, jadi saya merasa nggak nyaman. Untuk memberikan kenyamanan itu saya upgrade alat. Nah, contoh lain seperti ini, misalkan kita mau dari Surabaya perjalanan ke Semarang, kita milih naik mobil atau naik sepeda, sama-sama nyampe di sana. Tentunya ya kita akan milih mobil, lebih nyaman, lebih cepat juga gitu loh. Itu tergantung kita masing-masing, seberapa kalian terhibur, seberapa kalian nyaman saat main. Itu saya nyamannya pakai keyboard PA600, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nyamannya justru pakai Micro Arranger atau PA50, ya nggak masalah. Itu masing-masing orang, masing-masing player, masing-masing musisi itu punya kenyamanan sendiri-sendiri gitu loh. Kalau saya ya dengan 5X ini benar-benar nyaman karena sangat mempermudah saya dalam hal pindah style dan sebagainya gitu. Kesimpulannya ya, belilah alat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Jangan ikut-ikutan. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalam.